Bunda dalam mendidik anak di era digital. Namun sebelum itu izinkan saya akan membacakan biodata beliau, Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Nama lengkap beliau Bendri Jaisyur Rahman, alamat di Jalan Swadaya Raya Gang Baru nomor 45 RT 11 RW 3 Bangku Apus Cipayung Jakarta Timur. Lahir di Jakarta 31 Agustus 1981. Instagram beliau @ajobendri, channel YouTube-nya Father Man, status menikah, dikaruniai 5 orang anak. Moto beliau senyum, semangat dan tulus, serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Pendidikan Mahat Al-Hikmah Jakarta, FISIP UI, Mahat Usman Hafan Jakarta. Aktivitas beliau saat ini sebagai mubalik, pengasuh website fatherman.id, praktisi Islamic Parenting, dan pembina Kampung Sahabat, penulis buku serial Fatherman, dan narasumber di berbagai seminar dan kajian parenting. Demikian biodata beliau. Selanjutnya kepada Ustadz Bendri kami persilakan. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Yang kami muliakan, kami hormati Ketua Yayasan Al-Izzah Ustazah Ibu Umi Wasani, yang kami muliakan juga Kepala Sekolah Islam Al-Izzah Ustazah Wirya Shindi beserta para asatidz, guru dan staf, yang kami melakukan juga Ketua DKI Masjid Asy-Syuhada Bapak Fuad Pramono, dan yang juga kami melakukan Kepala TKIT Khairun Nisa Ustazah Lailan Sami'ah beserta para guru TK dan juga staf, dan juga kami melakukan Ketua AIPC SD Islam Al-Izzah Ibu Kepala Desa, dan juga kami menangkan Ketua Parenting Islam Al-Izzah Ibu Rianti Anggreni, serta para ayah bunda, seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir di kesempatan di pagi menjelang siang ini. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan saya ingin sampaikan buat anak-anak kita yang hadir, dan kita di setiap kesempatan selalu ingin anak-anak kita ini mendapatkan pengalaman indah, dan tugas kita lah yang memberikannya, khususnya saat berada di majelis ini. Dan kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ala kulli halin. Kondisi saya hari ini ngedrop sekali ya, karena flu dari kemarin, dan jadinya agak berat untuk menyampaikan, tapi saya berusaha maksimal.
untuk bisa menyampaikan kepada ayah dan bunda. Berharap ayah bunda bisa menyimak, walaupun ada tiang yang menghalangi ya, sebagian ada yang nggak bisa melihat, tapi mudah-mudahan tetap bisa fokus terhadap materi kita di kesempatan di pagi hari ini, karena kita berada di era yang kita tahu anak-anak kita lahir beriringan dengan hadirnya teknologi. Maka kita tahu bahwa hadirnya teknologi memiliki dampak dan konsekuensi, dan dampak dan konsekuensi inilah yang sejatinya kita antisipasi. Saya ingin mengingatkan bahwa Al-Quran sudah mengingatkan tentang kesadaran kita terhadap generasi yang hari ini kita khawatirkan sebagai generasi stroberi. Di antara ciri khas dari anak-anak yang hadir di era digital, mereka digelari generasi stroberi. Siapa itu generasi stroberi? Mereka yang dikenal anak-anak yang secara tampilan looknya bagus, keren, mempesona, tapi begitu lemah. Ya, baru apa-apa langsung bilang, aduh sekolah toksik banget ya. Kayaknya butuh healing nih. Mama boleh nggak aku sekolah 3 hari tapi liburnya 2 tahun gitu. Anak-anak inilah yang ternyata apa hubungannya Ustadz dan era digital, nanti akan kita bahas. Tapi kondisi ini jangan dianggap remeh, karena alih-alih kita akan menanamkan anak kita tentang perjuangan jihad di Palestina, jangan-jangan untuk membereskan masalah diri sendiri aja mereka belum selesai. Hari ini kita disuguhkan oleh Allah fakta anak-anak di Gaza, dan itu sejatinya sebaik-baiknya generasi di hari ini. Kebayangkan anak-anak di Gaza setiap hari digempur udah 2 bulan dengan suara letusan meriam bom. Tak sekalipun mereka berpikir, toksik banget ya tinggal di Gaza. Kayaknya gue butuh healing nih ke Afrika. Nggak ada. Justru ketika masa gencatan senjata, mereka menjalani kehidupan seperti biasa. Ada satu kalimat yang itu menggetarkan hati saya. Saat saya menonton wawancara satu reporter ke anak-anak di Gaza yang sudah beranjak remaja, mereka ditanya, apa yang kalian lakukan setelah ini, setelah Gaza hancur, air tidak ada, listrik tidak ada, makanan pun kurang. Jawaban mereka jawaban yang tidak dibuat-buat. Mereka bilang, kami memang tak punya air, kami tak punya listrik, kami tak punya rumah, tapi kami punya Allah yang menyediakan. Jadi kalau lihat jawaban ini jawaban yang kita rindukan dari anak-anak kita. Dan itulah kenapa untuk menjadikan anak-anak bermental seperti anak-anak di Gaza itu butuh effort yang luar biasa. Makanya izinkan hari ini dalam kondisi fisik saya agak ngedrop, tapi mudah-mudahan kita bisa mengulas bagaimana sejatinya peran orang tua supaya muncul karakter ini di antara karakter yang kita harapkan, agar jangan sampai anak kita termasuk bagian dari anak-anak yang justru hari ini dicipkin dan istilah generasi stroberi. Ya, next. Silakan. Yang pertama adalah Allah mengingatkan tentang generasi yang lemah sebagai salah satu PR kita sebagai orang tua. Allah ingatkan wa yasalladina la taraku min khalfihim zurriyatan ti'afan fafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka zurriyatan ti'afan, generasi yang lemah. Kita sebagai orang tua pendidik jangan sekedar mikir yang penting mah saya survive, tapi setelah kita tiada, anak-anak kita justru anak-anak yang bermasalah. Karena
sini bukan lemah fisik yang dimaksud. Sebab kalau Al-Quran berbicara tentang lemah fisik, tidak pakai kalimat di'afan yang berakar kata dhafun. Lemah fisik identik di Quran sebut dengan kata wahnun. Seperti firman Allah dan surat Luqman ayat 15, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Kami wasiatkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya dalam badan wahnan ala wahni, itu lemah fisik dia bertambah-tambah. Jadi Quran mengingatkan kalau lemah fisik pakai kalimat wahnan. Tapi Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini zuriatan wihanan, tapi zuriatan di'afan. Karena bukan lemah fisik ini kita khawatirkan. Sebab kalau lemah fisik jadi ukurannya, mungkin Palestina akan mengusir Syekh Ahmad Yasin sejak awal, karena Syekh Ahmad Yasin lemah fisik saat memimpin Hamas. Coba yang pernah melihat profil beliau di Google, Syekh Ahmad Yasin itu kan apa sih yang membuat Israel itu takut sama beliau? Secara fisik tubuhnya ringkih, duduk di kursi roda, jenggot putih, tubuhnya lumpuh, fisiknya lemah. Tapi justru manusia seperti ini ditakuti oleh musuh. Apa yang ditakuti Belanda dan Jenderal Sudirman? Tampilan fisiknya aja gak meyakinkan jenderal. Antum kalau lihat fotonya Jenderal Sudirman, gak kelihatan ada jenderal yang berotot kekar kayak Jenderal Andika Perkasa, kayak Jenderal Gatot Nurmantio, gak ada. Profil Jenderal Sudirman itu adalah dalam tanda kutip penyakitan, ringkih, ditanu, tipes. Bayangkan. Tapi justru Belanda paling ngeri dengan orang kayak gini. Membuktikan adalah masalah fisik itu betul menjadi salah satu kebutuhan anak, tapi bukan itu yang jadi konsep pendidikan. Karena pendidikan yang benar bukan berbicara fisik. Dan rumus pendidikan yang benar seperti diingatkan oleh pendiri bangsa kita dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu, dan jiwa itu dimaksud generasi lemah ini. Next, ada 3 kata para ulama. Yang pertama, ad-dhafu 'ala masyaqqah. Anak yang lemah adalah anak yang lemah menghadapi ujian kesulitan. Anak yang lemah menghadapi ujian kesulitan itu apa? Yang setiap ada masalah flight, baru mati lampu langsung protes, mama kita pindah ke Singapura aja, Indonesia begini aman. Kenapa? Karena dia tidak biasa menghadapi kesulitan. Mereka terbiasa kalau nggak suka pindah, dan itu menjadikan alih-alih mereka bisa menghadapi puncak dari amal, zurwatul amal dan Islam apa? Jihad fisabilillah. Alih-alih mereka berjihad fisabilillah, jangan-jangan kalau jihad mereka termasuk pasukan yang ngomel ketika nggak disediain nasi padang. Dan jangan kalau jihad mereka request ke komandan nggak ada nasi padang. Ya masa kita makan daun doang, kan bisa request pakai GoFood gitu ya. Kenapa? Karena mereka ketika menghadapi kesulitan terbiasa. Maka ini PR. Makanya mental ini yang kita khawatirkan. Dan ini ada hubungannya dengan hadirnya teknologi digital yang mempengaruhi. Yang kedua adalah sebetulnya adalah al-dhafu 'ala syahwat. Lemah menghadapi ujian syahwat. Anak-anak yang tidak bisa berkata tidak, itu indikatornya. Maksudnya apa? Mudah mengekor, mudah mengikuti. Diajak sholat ayo, tapi diajak maksiat jadi STNJ, sholat terus maksiat jalan. Amar ma'rufnya bingungkan. Mereka rajin ikut majelis taklim, tapi dugem pun jadi. Kenapa begitu? Karena mereka generasi yang disebut dalam hadis Nabi sebagai ima'ah. La takunu ima'ah, kata Nabi dalam hadis Tirmizi. Jangan kamu jadi generasi ima'ah. Apa itu ima'ah? Ima'ah itu antitesa dari al-izzah. Dipakai SD al-izzah, lawannya ima'ah. Apa itu ima'ah? Taqulun in asadan nasu ahsanna wa in zolamu zolamna. Itu orang-orang berkata, kalau orang lain baik saya ikutan baik, kalau orang lain buruk saya ikutan buruk. Generasi ikutan. Di antara indikasi generasi itu ikutan adalah tidak bisa berkata tidak. Makanya jangan GR kalau anak
beribadah. Karena ukuran kesolehan dalam Quran itu dua, amar ma'ruf nahi munkar. Tidak cukup disebut rajin sholat sebagai indikator, tapi bisa nggak ngomong enggak, gue nggak mau korupsi, enggak, gue nggak mau merokok, enggak, gue nggak mau zina. Enggak adalah perbuatan. Makanya jangan geger sebagai orang tua. Kadang-kadang menganggap anak ngomong enggak itu dianggap bandel, padahal enggak itu perbuatan. Sebab di antara indikator anak kita itu menjadi generasi iman, anak-anak akan biasa ngomong terserah. Kamu mau makan mie ayam atau bakso, terserah mama. Nanti lulus SD Aliza mau kemana, SMP mana, terserah bunda. Nanti liburan mau ikut ayah apa ikut bunda, terserah ayah. Terserah seringkali dimaknai orang tua sebagai Masya Allah Ustaz, anak saya taat banget sama Ustaz. Apa-apa terserah saya, saya senang banget. Jangan-jangan itu bukan bentuk taat, jangan-jangan itu bentuk disebut lazy mind, malas pikir. Jangan-jangan itu indikasi dari anak yang gak punya izah. Anak yang gak punya izah, dia terserah apa kata orang. Ya udahlah, terserah deh. Jadi terserah itulah yang kita khawatirkan. Makanya kalau kita lihat anak-anak yang hari ini ngelihat tren di sosmed, ketika dia ikut-ikutan, itulah generasi izah. Akhirnya saat Aliza itu imam yang mereka terbiasa ngomong terserah. Sementara generasi izah berarti berkata tidak. Sebab kelemahan generasi hari ini adalah tidak bisa ngomong enggak. Maka ada campaign say no to drugs, say no to corruption, say no to bullying, say no. Ngomong enggak itu bukan kata mereka, itu kekuatan. Makanya tauhid itu mulainya dari mana? Ngomong enggak, la ilaha illallah. Karena kalau cuma ngomong Allah Tuhan, Abu Jahal pun mengakui Allah Tuhan. Buktinya dalam Al-Quran, ketika Abu Jahal ditanya, "Man khalaqas samawati wal ardh?" Siapa menciptakan langit dan bumi? Abu Jahal dan kocok-kocoknya bilang, "Wallah." Dialah Allah. Berarti Abu Jahal mengakui Allah sebagai Tuhan. Lantas kenapa Abu Jahal dia dianggap kafir? Karena Abu Jahal tidak bisa berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Jadi mereka tak bisa berkata tidak. Maka anak yang lemah pada muncul syahwat, indikatornya adalah nggak bisa ngomong enggak. Sholat ayo, lu mau duduk nggak? Ya udahlah terserah deh, ikut aja. Itu yang hari ini terjadi. Yang ketiga, disebut generasi lemah adalah lemah menghadapi ujian kemarahan atau adil bagaw. Lemah menghadapi kemarahan adalah indikator anak-anak yang sekarang gampang marah, emosional, tersinggung dikit jebret, nggak suka balik, dan itu kelemahan. Makanya Nabi mengingatkan laisa syadid bisurah. Orang yang kuat bukan yang bisa memenangkan pertarungan. Walakin syadid man yamliku nafsahu dalam ghadab, tapi orang kuat yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Maka kenapa anak yang lemah adalah gampang marah, anak yang punya kontrol diri, sabar, justru itu adalah anak yang kuat, mau bisa kontrol emosinya. Maka kita lihat tiga hal ini adakah di anak kita? Kalau ada, itulah PR kita. Next. Nah, mengapa anak-anak kita hari ini disebut generasi strawberry? Jadi generasi digital, karena memang mereka disebut native digital yang membuat mereka terlatih oleh handphone yang mereka miliki. Kita yang hadir ini disebut imigran digital. Ya, saya nyebut kita karena merasa yakin kita seumuran ya. Kecuali dia merasa ya lebih tua dari saya memang. Kita hari ini disebut generasi digital, imigran digital. Apa beda imigran digital sama native? Kalau imigran digital itu perilaku asli mereka dibentuk di dunia nyata. Selama kecil dibentuk dunia nyata.
Maka begitu mereka pindah ke dunia maya, berinteraksi dengan gadget, agak-agak norak. Kayak kadang-kadang kita orang kalau sama gadget itu agak-agak norak. Berlaku kita ke bawah, yang di dunia nyatanya bisa kalem, dunia maya juga kalem. Maka bikin akun Facebook, lupa passwordnya apa ya, udah lama gak ditengok. Yang di dunia nyatanya bisa bikin ribut, di dunia mayanya bisa bikin ribut. Yang di dunia nyatanya cemburuan, di dunia mayanya biasa cemburuan. Pernah ada seorang ibu foto dirinya dengan suaminya, kemudian di-upload di Instagram, dan akhirnya mengundang respon warganet nge-like. Dan like di Instagram itu kan pakai tanda love. Dia langsung menjabri salah satu perempuan nge-like fotonya sambil bilang, kamu kenapa ngasih tanda love foto saya ke suami? Kamu pelakor ya? Naksir sama suami saya. Loh, kok gitu bu? Iya, kenapa ngasih tanda love foto suami saya? Itu tanda saya suka nge-like foto ibu. Ya kalau suka kenapa pas saya sama suami? Kamu naksir sama suami saya kan? Ternyata memang ibu ini punya kebiasaan di dalam diri dia insecure, merasa bahwa ada orang lain di dunia nyata begitu. Jadi kalau dunia maya ke bawah. Kalau anak kita beda, perilaku mereka bentuknya di dunia maya, terutama yang sering berinteraksi dengan handphone, nanti ke bawah ke dunia nyata. Dunia maya ini yang kita khawatirkan bukan sekedar isinya. Kalau yang udah ditanya apa yang dikhawatirkan gadget, biasanya apa? Apa yang kita khawatirkan dengan gadget? Kontennya ada yang namanya pornografi, game, kekerasan. Ternyata bukan itu saja yang kita khawatirkan. Dr. Gregory Slayton mengatakan, handphone yang ada di anak-anak kita yang mengkoneksikan mereka dengan internet, dengan dunia luar, tanpa sadar menjadikan mereka menjadi raja. Dengan membangun kerajaan di handphone sendiri, karena mereka bisa menentukan nasib orang lewat sebuah tombol. Apa nama tombolnya? Block, unfriend, left group, unfollow. Contoh, masuk grup WA, ada yang posting sesuatu nggak suka, langsung reset si grup left. Kemudian mereka punya akun FB atau Instagram, ada yang komen negatif, blok, reset lu, lapak-lapak gua. Kemudian mereka dalam hal ini punya teman di FB posting capres beda pilihan sama dia, unfriend. Kemudian ada yang dia follow dan statusnya nggak enak, unfollow. Jadi mereka terlalu terbiasa jadi nggak suka left, nggak suka block, nggak suka unfriend, nggak suka unfollow. Nah, mental ini tanpa sadar dibawa ke dunia nyata. Apa yang terjadi? Kalau nggak suka pindah. Ada yang baru masuk sekolah 2 minggu pindah, bunda nggak mau, pindah, nggak mau sekolah di Aliza. Kenapa? Gurunya nggak kayak Liminho, yang ada kayak membohong. Pindah. Saya itu pernah ditelepon salah satu mudir pesantren, salah satu ustaz minta diskusi sama antum nih. Kami punya salah satu santri yang diamanahkan ke kami dari orang tuanya. Orang tuanya mohon-mohon supaya diterima pesantren ini dan berharap pesantren bisa membuat dia nyaman. Sebab anak ini selama SMP sudah pindah sekolah 15 kali. Saya bilang itu harusnya dapat piring cantik gitu. 15 kali pindah sekolah, bayangkan. Dan kami bingung ketika orang tua minta supaya diberikan keamanan, kenyamanan. Maka pada saat akhirnya anak ini berteman dengan di pesantren, dia dapat teman yang tidak sesuai dengan harapan, karakternya berbeda. Baru seminggu anak ini langsung habis sarapan, izin keluar sebentar, kabur, telepon bapaknya kita dijemput, nggak mau sekolah lagi. Kebayang mentalnya kan? Flight. Nanti mental ini ke bawah pada saat mereka bekerja. Saya itu
bertemu salah satu RT kawan saya, dia bilang gini, Ustaz, kami kalau punya karyawan, calon karyawan baru yang kerja di tempat kami melamar, dia itu IPK-nya bagus dan CV-nya tebal, mohon maaf kami buang ke tempat sampah. Saya bilang, loh bukannya bagus, kenapa harus dibuang? Kan IPK-nya bagus, pengalamannya banyak. Kata dia, bukan Ustaz, itu bukan pengalaman kerja, itu pengalaman resign. Tahu bedanya? Baru sebulan, apa sih bosnya toksik banget, kita harus kerja kayak kuda, suruh-suruh mulu, company banget, males buat resign. Karena IPK-nya bagus, melamar tempat lain, diterima kan? Begitu terima tempat lain, ternyata teman-temannya gibah dulu, ngomongin orang, males tuh punya teman kayak gitu, resign. Kemudian dia kerja lagi di tempat lain, ngelamar karena IPK-nya bagus, diterima. Apa yang terjadi? Apaan gajinya kecil banget, cuma bisa beli seblak sebulan, nggak bisa buat macam-macam. Baru kerja resign. Kemudian dapat kerja lagi kan IPK-nya bagus, diterima. Ternyata apa? Kejauhan, tuaan gua di jalan. Akhirnya apa? Resign. Dalam setahun CV-nya 4 kali di perusahaan. Pertanyaannya, apakah itu pengalaman kerja? No, pengalaman resign. Makanya kalau seorang HRD yang bagus, nanti yang mentalnya mental flight, dikerasin dikit mundur. Dan resikonya lebih parah lagi apa? Nanti ke dunia pernikahan. Baru nikah, ternyata suami gak sesuai harapan, minta cerai. Ya, suami ngilangin Tupperware, cerai. Tupperware yang kelihatan aja kau hilangkan, apalagi ikatan cinta kita. Allah. Yang kayak gini, istri kelamaan dan di depan meja rias cerai, kadang-kadang bawel cerai. Kita begitu mudah bermudah-mudah berusaha cerai, karena menganggap ya kalau nikah cerai kawin lagi. Kita menganggap cerai itu bentuk dari hal yang remeh. Padahal cerai itu adalah bagian dari aparat terbesar setan yang membuat setan merasa menang terhadap manusia. Dan cerai itu banyak. Kenapa mudah cerai? Karena mereka kalau nggak suka tinggalin. Kita belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya istri kafir. Apa alasan paling utama menceraikan pasangan? Kafir itu udah alasan yang utama, tapi nggak ada sejarah mencatat Nuh menceraikan istrinya. Kita lihat dari Nabi Lut. Nabi Lut istrinya pendukung LGBT, gay. Jelas banget alasannya. Saya Nabi, kamu malah dukung gay. Cerai, gampang, tapi itu tak pernah menceraikan istrinya. Asia, siapa suaminya? Firaun, bukan Fir'aun. Nah, lurusin. Asia punya suami Firaun. Alasan apa yang paling pas untuk Asia menggugat suaminya? Karena kafir. Satu wanita mukminah, yang satu lelaki kafir. Tapi kita nggak pernah dengar cerita Asia menggugat cerai suaminya di pengadilan agama setempat. Ya, didampingi Hotman Paris dan kawan-kawan. Nggak ada sejarahnya. Bertahan. Nabi Zakaria istrinya tua mantul, umur 70, nggak kepikiran tuh. Nabi Zakaria berpikir, ya, wah udah tua mantul, cari bini baru lah. Alasannya padahal jelas dan dibenarkan, tapi tak berpikir meninggalin cari yang baik. Disinilah kita belajar tentang mental dari generasi terdahulu. Mentalnya ada mental fight, not flight. Dan inilah yang hari ini menjadi isu. Kenapa karakter yang muncul di anak-anak di era digital itu lebih banyak mentalnya yang sering. Makanya isu mental hari ini menjadi dominan. Isu mental ini seiring dengan apa yang selama ini mereka jadikan rujukan sosmed, dan itu membuat anak kita belum apa-apa offline. Ditambah bahwa sosmed atau gadget menawarkan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang nggak bisa disaring. Maka itulah kenapa pentingnya orang tua dalam hal ini melihat ini sebagai sebuah problem. Alias ini tanggung jawab yang harus kita bertanggungjawabkan kepada Allah bahwa anak kita dilahirkan awal jadi guru. Oke, next. Karena
melewati ujian syahwat, tidak mudah tergoda, mampu menahan amarah. 3 yang kita latih. 2 yang akan kita kerjakan. 1, siapkan programnya. Artinya pengasuhan itu punya program by design. Balik sini dulu ya. Pengasuhan itu harus by design. Rumah kalau nggak ada program, kita nggak desain, kita nggak bikin gimana rencana-rencana planningnya, maka ada kemungkinan kita boros tenaga, boros biaya, dan boros waktu. Saya waktu dapat rezeki bangun rumah sama istri, saya dulu berpikir gini, udahlah nggak usah pakai tenaga, desain tukang apa pemborong, kita bikin gini-gini. Di tengah jalan banyak kos yang kita keluarin karena ya Allah tangganya nggak cocok banget gini. Mas jangan gini mas, kalau gini nanti kurang bagian dapurnya ketutup. Dibongkar lagi pak, ya udah bongkar karena nggak punya planning. Maka banyak orang-orang yang mendidik anak itu nggak punya planning, nggak ada programnya, mengalir bagai air, itu jadi masalah. Makanya kalau ngalir bagai air repotnya gitu. Kalau ngalir di sungai nggak masalah, yang repot ngalir di septic tank, keselokan, itu masalah. Yang kedua, siapkan pelatihnya. Programnya ada tapi nggak ada pelatihnya. Nggak ada yang membantu anak bisa mendapatkan program itu. Nah itulah kenapa ketika anak nggak dapat 2 hal, program dan pelatihnya, disitulah sejatinya muncul anak-anak bermasalah khususnya di era digital ini. Ya, oke, next. Programnya apa aja? Program yang kita berikan kepada anak terkait dengan 5 unsur dalam jiwa anak, 5 unsur dalam diri anak harus dipenuhi. Yang pertama spiritual, yang kedua emosional, yang ketiga intelektual, yang keempat fisikal, yang kelima sosial. 5 hal ini adalah kebutuhan anak di masa kecil wajib diberikan, dan hak anak ada di sini. Kata Nabi, inna lil waladika 'alaika haqqan, sesungguhnya anak punya hak atas dirimu. Maka kalau kita tak memberikan ini sedari kecil, itulah disebut utang pengasuhan. Dan utang pengasuhan itu tagihannya saat anak remaja. Karena itulah para ulama mengatakan al-haddata qadain, pengasuhan itu ibarat utang-utang. Apa yang kita tidak berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagih di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Jadi kalau anak udah gede, udah remaja, yang beli banget, bisa jadi sedang jadi debt collector atas apa yang diberikan saja. Ya Allah, pada udah remaja, tapi kenapa sih susah banget sholatnya? Utang pengasuhan kita dulu lupa memberi asupan spiritual. Bedakan ya asupan spiritual dari urus sholat. Asupan spiritual adalah mengkoneksikan anak sendiri dengan Allah di situasi apapun. Lagi nenek, mau nenek ya, bilang dulu makasih sama Allah. Allah yang ngasih air susu ini ke dalam tubuh bunda sehingga terserap. Anak belum mengerti, tapi dikenalkan yang memberi air susu ini Allah, bukan. Spiritual adalah saat dia lagi jalan-jalan, masya Allah, Allah baik banget ya anaknya. Kita diberi kesempatan liburan, ada kendaraan. Diingatkan yang memberikan liburan ini bukan hadiah kantor, bukan papa yang lagi dapat bonus, tapi Allah mengirimkan. Spiritual adalah mengkoneksikan apa-apa kepada Allah. Maka kalau ada anak yang sholat pada saat remaja tapi nggak punya kebutuhan spiritual, itu bukan sholat, itu senam yoga syariah. Apa? Gerakannya aja sholat, hatinya nggak terkoneksi. Buktinya apa? Kok udah penting sholat? Berarti kenapa anak kita susah sholatnya? Karena kita berhutang. Sesuatu yang harus diberikan, hak spiritual nggak kita berikan. Yang kedua, hak emosional. Bagaimana anak menunjukkan perasaan, dia boleh sedih, boleh nangis. Sebab pada orang tua anak nangis, nggak boleh. Anak laki-laki boleh nangis, bahaya. Kata siapa anak laki-laki nggak boleh nangis? Justru anak laki-laki yang dilarang nangis kelak jadi suami yang gak peka sama istri. Ibu
Ibu kalau ibu udah nangis bereber-eber, padahal ibu sakit, demam, suami cuma nanya, cengeng kamu. Masang itu, kamu belajar untuk ibu-ibu di Gaza. Wah, ya, langsung dibandingin. Ibu-ibu di Gaza itu lahiran kemarin nggak pakai anestesi, dia tulang tusuk-tusuk, apa bisa kayak gitu. Ya Allah, ini bukan urusan istri itu kayak ibu di Gaza, ini urusan kamu nggak mati, mas. Suami nggak mati karena di masa kecilnya dia punya isu nggak pernah mendapatkan asupan emosi. Bunda yang jarang memeluk, ayah yang jarang memeluk, sehingga dia punya isu disebut skin hunger. Makanya orang yang nggak pernah dipeluk, kebutuhan emosi nggak ada, dia mengalami isu skin hunger. Skin hunger itu indikasinya anak-anak atau orang dewasa yang punya sifat juniper, julid, nyinyir, baper. Ya, kalau julid fisabilillah, hari ini julid, nyinyir, baper itu indikasi. Makanya pernah nggak nemuin orang dewasa ini, kita lewati ya, kita senyum. Pas kita senyum, dia komentar, lu kenapa senyum gue? Ah, lu maksudnya apa senyum gue? Enggak tau kan gue maksudnya, enggak, gue tahu lu meledekkan. Ya udah, maafin ya. Besok kita lewat lagi, kita nggak senyum, di komentar lagi, lu sombong banget sih. Senyum salah, nggak senyum salah, ketahuilah orang kayak gini mengalami fakir cinta. Orang kayak gini dulu waktu kecilnya kebutuhan emosinya nggak dipenuhi. Itu yang membuat kenapa suami kita kaku. Padahal dia ustaz, dia tahu dari Rasulullah mesra, tapi ngomong sayang aja nggak pernah sama istrinya. Sekali dia ngomong sayang, saya mohon dirojim. Kayak gini, kok aku ngomong gitu sih mas? Pahamilah, ada pola asuh yang tidak terpenuhi. Itulah yang disebut emosional. Kedua, intelektual. Intelektual itu adalah asupan yang buat anak melatih berpikir, menyampaikan pendapat. Makanya anak yang ngomong terserah, umumnya nggak diasah dari pikirnya. Nggak pernah ditanya kayak Ibrahim kepada Ismail waktu menyembelih Ismail. Ini arafil manami ani antauka fakul matataro. Nah, ayah bermimpi di malam hari seolah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Anak-anak yang nggak pernah ditanya ini biasanya mengalami kesulitan, langsung tak tahu, caranya nggak bisa. Karena nggak bisa, bunuh diri. Ketahuilah, hampir semua anak yang menyatakan diri gua lebih baik mati aja karena dia bingung melakukan sesuatu, karena dia tidak terlatih akalnya, emosinya tidak terasah, akalnya tidak terlatih, ujung-ujungnya bunuh diri dalam biasanya shortcut. Anak yang terlatih berpikirnya, jangan berpikir cara lain kan, sebab satu untuk mendapatkan angka 2 tidak cuma 1 tambah 1, tapi bisa 3 dikurang 1, bisa 10 dikurang 8. Semua jalan itu ada kalau dilatih dan pikir. Makanya orang tua yang gaya pengasuhannya instruksional, marah, sholat, jam berapa jangan tidur, handphone jadi nggak boleh. Anak yang nggak pernah ditanya diajak dialog rentan mengalami thinking shock dengan berpikir. Itulah yang membuat dia menjadi lemah menghadapi kesulitan hidup karena nggak dapat intelektual. Yang berikutnya fisikal nggak usah ditanya karena biasanya orang tua memandang mengasuh anak urusan ini. Berapa banyak orang tua yang memberi asupan makan terbaik, ya, karena punya isu dendam masa lalu, kadang-kadang kebablasan. Karena dulu saya Ustaz waktu kecil makan telur aja dibagi 5 sama saudara saya. Sekarang alhamdulillah dulu pabrik telurnya saya beli. Akhirnya anak pun semua diberikan kebutuhan dasarnya. Ya, untuk fisik orang tua saya yakin pasti berikan. Ya, makanya anak-anak sekarang itu pertumbuhannya tinggi dibandingkan angkatan kita. Ya, anak saya aja lebih tinggi dari saya, padahal masih SMP, lebih tinggi lagi. Nanti SMA nggak tahu lagi. Jadi kita bisa tahu. Ya, kenapa? Karena orang tua sangat aware sama urusan fisikal ini. Ya, biasanya sekarang kan dikasih minyak ikan, ya, minyak jelantah, ya, semua minyak. Ya, kecuali minyak pertama, ya, harganya lebih stabil. Yang kelima, asupan sosial. Mereka yang punya problem cara ngomong sama teman, bergaul, cara bereaksi itu karena dulu nggak terlatih bapak ibunya untuk mengajak arisan, menyapa tetangga yang lewat, mas, mau kemana mbak? Karena dia nggak punya referensi itu. Nah, itu disebut anak-anak yang punya problem di umur termasuk menjalin relationship. Ketika ada masalah, bingung mencari teman, maka dia punya 5 hal ini, dan itulah program yang kita abaikan. Makanya kesimpulannya 5 hal ini
walaupun ini pembahasan kita bakalan panjang kalau mau ke item ini, tapi inilah kebutuhan anak di tumbuh kembangnya. Next. Setelah programnya, baru siapkan pelatihnya. Pelatihnya apa? Mutlak. Anak itu butuh sayap ayah, sayap ibu, seperti burung terbang tinggi ke angkasa. Agar anak bisa menjelajah, melintasi berbagai daerah dengan begitu tinggi, maka butuh dua burung yang mengepakkan, dan burung sayap dua sayap maksudnya yang mengepakkan, dan sayap yang dimaksud adalah sayap ayah dan sayap ibu. Makanya ketika anak ada satu sayap aja yang patah, susah. Anak-anak yang mengalami broken heart biasanya ada salah satu yang sampai mati. Makanya anak itu butuh dua asupan ibu yang memberikan stimulan tender love, yang membuat anak akhirnya mendapatkan asupan emosi sehingga menjadi pribadi yang empati, pribadi yang sayang sama orang, pribadi yang mudah menolong. Itu adalah asupan emosi. Anak-anak tidak punya dekat sama ibunya, punya masalah dia emosinya. Makanya ibu juga harus menyadari mengapa ibu-ibu yang sibuk bekerja sangat rentan mengurangi hak anak dalam haknya terhadap kebutuhan emosi. Sehingga anak-anak yang tidak dapat hak ibunya sibuk bekerja, biasanya kebutuhan emosi nggak terpenuhi. Saya menangani salah satu pasien NPD, Narcissistic Personality Disorder. Di antara ciri orang NPD adalah empatinya rendah. Empatinya rendah, nggak punya empati. Dan ternyata empati ini sangat lekat dengan apa? Dengan sosok ibu di masa kecil. Nah, ibunya kebetulan, ya ini nggak saya salahkan, ibunya single parent, karena dia mantan suaminya brengsek, nggak bertanggung jawab terhadap dirinya yang sudah berjanda, sehingga dia terpaksa bekerja. Anaknya setiap hari, anaknya di sekolah pulang hanya pembantu dan diberikan video game lengkap dari kecil, sehingga dia tidak terbiasa mendapatkan sentuhan keibuan. Makanya di antara resiko yang dialami kalau anak tidak dapat ibu adalah empatinya rendah, NPD saja. Ya, ada yang sedih, apa? Yang kedua adalah sayap keayahan. Ayah wajib hadir memberikan tough love, kalau itu tender love, karena ayah yang menyiapkan anak menghadapi tantangan dunia luar. Ayahlah mengenalkan anak kepada dunia luar. Ini loh yang namanya dunia luar. Makanya dunia luar itu milik ayah, yang kalau ayah dekat dengan anaknya menstimulasi anak siap fight dengan dunia luar. Makanya di antara isu fatherless adalah anak-anak yang mudah flight itu karena nggak dekat dengan ayah. Ya, fatherless itu membuat anak father hunger. Indikasinya apa? Anak-anak yang kalau masuk sekolah TK aja, dia itu nggak mau ibunya pergi, maunya ditemenin aja. Kalau terjadi selama seminggu masih normal, tapi selama sebulan ibunya ikut di kelas juga, biasanya nggak ada kesemayaan. Ada riset Dr. Anton Bahas di Mesir, bahkan disebutkan ayah yang membangunkan anak di pagi hari, anak yang dibangunkan ayahnya di pagi hari lebih berprestasi dibandingkan anak dibangunkan ibunya. Ini riset. Maka tugas membangunkan anak itu tugas siapa? Ayah. Senang banget ibu langsung. Tugas apa? Ibu istri saya pas dengar riset ini asik. Saya bilang salah juga, pas ceramah dengan istri lagi, istri dokter gitu. Dan kenapa? Kata dokter Adebadis, kenapa anak itu saat tidur pada saat dia membuka mata dia butuh preferensi tokoh yang membuat dia memberi. Kalau tokohnya adalah bapak ini makhluk luar yang identik dengan dunia luar, kerja, pulang dengan keringat, maka dia ingin seperti bapaknya dengan dunia kompetisinya, tertarik, tertantang. Bapak kan dikenal bisa di keluar kota, dia pengen punya bapaknya. Makanya dia merasa excited dengan dunia luar. Makanya ketika kedua luar dia nggak takut tapi excited karena bapaknya dekat dan menawarkan setiap pagi. Beda dengan kalau anak membangunkan ibu, walaupun ibunya bekerja, tapi anak lama-lama bawa sebenarnya
dunianya gak jauh dari sumur, kasur, dapur, carrefour kan. Dunia ibu gak jauh dari itu. Maka ketika akhirnya anak dapat ibunya biasanya jadi anak rumahan. Jadi kalau ada cowok anak rumahan itu bahaya, karena mendisfungsikan fungsi laki-lakinya. Laki-laki kalau jarang keluar rumah, fitrah laki-lakinya rusak. Karena laki-laki itu dalam bahasa Arab disebut rojulun. Rojulun itu dari akar kata rijlun. Rojulun laki-laki, rijlun itu kaki. Disebut kaki karena punya fungsi bergerak. Ya. Makanya laki-laki itu identik dengan pergerakan muharrik. Sehingga kalau laki-laki dari kecil malas berangkat keluar rumah, itu salah satu ciri fitrah laki-laki yang hilang. Karena itulah Allah memotivasi laki-laki dengan kalimat fantasiru fil ard, bersebaran di bumi. Makanya sunnah laki-lakian itu adalah memang sering di luar rumah, tapi tidak menghilangkan peran keayahan. Sibuknya ayah itu sesuatu yang manusiawi dan fitrahnya benar. Karena laki-laki fantasiru fil ard, perempuan kan waqarna fi buyutikunna, stay lah kamu di rumah. Maka kita tahu anak kalau gak dekat dengan ayahnya pulang malah cuek, anak dibiarin main handphone sendiri, maka ada satu bagian sayapnya patah dan membuat anak kita kok kayaknya tuh mager, males, anak itu tuh gak mau. Kenapa sih anak kita itu baper banget? Karena gak punya figur ayah. Karena ayah itu juga mengasah intelektual anak. Karena ayah makhluk yang disebut dakar, laki-laki disebut dakar. Dakar itu dikata ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dakar itu dikata dakar atau dzikrun, artinya makhluk berpikir. Makanya ayah itu pelatih berpikirnya. Maka anak-anak itu kalau dekat sama ayah logikanya jalan. Logikanya jalan. Sangat logis. Itu dan antara ciri anak yang dekat dengan ayah, maka butuh dua sayap ini. Makanya kalau ayah dan bunda gak hadir, pasti anak kita mengalami problem dalam pengasuhannya. Jadi ayahnya hadir. Ustaz, bagaimana dengan anak yatim? Anak yatim bukan berarti gak punya figur ayah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatim, tapi Allah berfirman dalam surah Tuhan, Allah yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia kata Allah menemukan engkau dalam keadaan yatim, fa'awa, maka kami naungi, kami bantu, kami ganti peran ayah tersebut dengan figur yang lain. Nabi kan bapaknya wafat Abdullah. Pertanyaannya, siapa ayah pertamanya yang menggantikan figur Abdullah? Yang tahu angkat tangan, saya kasih hadiah buku. Siapa? Abdul Muthalib. Oke, saya kesalahan. Ayah pertama Nabi namanya Al-Harith bin Abi Uzza As-Sa'di. Siapa dia? Beliau adalah suami dari Halimah As-Sa'di. Halimah menyusui Nabi di Bani Sa'ad. Ingat, Bani Sa'ad itu nama suku yang nomaden. Dia nggak punya kampung. Salah kaprah kalau kita ditawari travel, nanti ke Taif ada kampung Halimah, palsu, dusta. Halimah itu tinggal di dia itu Bani Sa'ad itu kampung yang bergerak, maksudnya kaum yang bergerak. Bani Sa'ad itu punya kebiasaan mencari lokasi untuk hewan ternaknya untuk bisa makan rumput. Makanya mereka bikin tenda, kalau dalam seminggu rumputnya habis bergerak lagi. Kemudian cari yang makan rumputnya, makan rumput, bergerak lagi. Jadi kaum Bani Sa'ad itu nggak punya kampung. Nah, selama 5 tahun Nabi itu hidupnya bergerak terus, nomaden. Siapa yang melatihnya? Al-Haris, ayah yang menyusu dari ibu susu, suami dari ibu. Jadi Al-Haris lah ayah pengasuhnya pertama, yang mengenalkan tentang dunia luar. Setelah itu dikembalikan ke pangkuan Bunda Aminah. Disitulah dapat figur ayah berikutnya, yaitu kakeknya yang tadi disebutkan, Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib wafat diganti oleh pamannya. Jadi keayahan itu gak berhenti, menunjukkan bahwa yang hilang hari ini bukanlah ayah tapi keayahan. Fatherhoodless, ayahnya ada tetapi yatim. Makanya kalau kita jadi paman, well,
Di Sumatera Barat, seorang Minang, itu keayahan itu sangat kuat. Pertama, orang Minang ketika bapak itu harus merantau, di mana bapak itu bertanggung jawab untuk keluarganya, jangan sampai anak-anak di kampung kehilangan figur ayah, maka dibentuklah Nini Mama. Nini Mama adalah salah satu mekanisme sosial di masyarakat Minang untuk menggantikan figur ayah. Ayahnya nggak ada nih, anaknya bandel, maka ibunya ngadu kepada Nini Mama. Ponakannya tolong dong. Nini Mama dari sini ya, Nini Mama. Yang kedua, tokoh ulama di Minang itu punya gelar khusus namanya Buya. Buya itu dengan Abuya yang maknanya adalah abi. Disinilah hebatnya ulama Minang ingin memberitahu bahwa relasi antara ulama dengan masyarakat di Minang bukan guru dan murid, tapi ayah dan anak, dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW pada saat mengajari sahabat. Apa kata Nabi? Innama ana lakum bimanzilatil walid mu'allimukum. Sesungguhnya antara aku dan kalian seperti ayah terhadap anaknya mengajarkan. Masalahnya adalah hari ini banyak guru di sekolah sebatas jadi guru penasehat, lupa bahwa anak-anak yang amanahkan ke sekolah kayak Alizani bisa jadi anak yang fatherless. Makanya pentingnya guru dan belajar bekal parenting, karena mereka menambal, membayar utang pengasuhan yang bisa jadi diperoleh oleh dari si muridnya karena bapak ibunya yang gak berperan. Makanya ini penting, guru-guru ikut jadi tidak? Ikut, para guru ikut, mana yang guru? Oke, makasih. Guru-guru yang laki-laki ada ya? Gak ada yang laki-laki? Hah? Oh ada, Masya Allah. Jadi kenapa ibu dan ayah itu sesuatu yang berarti kalau ayah yang gak ada, tetap ada figur guru. Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i kan tinggal di Gaza. Dan saat itu bapaknya wafat setelah ditusuri. Kakeknya juga nggak ada, pamannya nggak ada. Keputusan menarik dari Ibunda Syafi'i, Imam Syafi'i berangkat dan pindah dari Gaza ke kota Mekah demi mencari guru laki-laki, karena di kota Mekah sudah mulai muncul kutab ada TK zaman dahulu yang saat itu diajar oleh para ayah. Jadi kutab atau TK itu gurunya para laki-laki. Jadi Imam Syafi'i kehilangan figur bapak dari dapat dari gurunya. Inilah mekanisme sosial dalam Islam menyadarkan kita bahwa ayah wajib hadir. Makanya gini, kita harus paham kalau di lingkungan kita bapak-bapaknya itu cuek dalam pengasuhan, jadilah bapak lingkungan. Alias anak-anak tetangga kita itu harus mendapatkan asupan keayahan. Jadilah mereka yang diajak. Karena Nabi itu kalau kita telusuri, Nabi menjalankan peran keayahan melalui 3 mekanisme. Satu, ayah kandung bagi anak-anaknya. Yang kedua, ayah tiri bagi anak istrinya, seperti Ummu Salamah. Yang ketiga, ayah bagi anak-anak kaum muslim. Makanya Nabi gak cuek sama anak kecil yang lagi sedih. Abu Umair lagi sedih, didatangi, ya Abu Umair, maaf alat kebair, burung pipit kamu gimana kabarnya? Nabi bertemu dengan Bani Abbas, anak-anak dari Abbas bin Abdul Muthalib yang talent sepupunya Nabi yang masih kecil. Nabi tahu anak-anak lagi riang gembira, Nabi tawarkan, ya gelar man sabaku ilayya falahu kada wa kada. Wahai anak muda, siapa yang dahulu yang lomba lari dapat hadiah ini dan ini? Mau gak? Mau. Larilah Rasul dikejar anak-anak ini. Rasul tahu mentreatment anak-anak, caranya bermain. Jadi Nabi mentreatment anak-anak, itulah yang hari ini hilang. Bahwa banyak bapak yang nggak aware sama anaknya. Kalaupun aware sama anaknya, nggak aware sama keponakannya. Kalaupun nggak aware sama keponakannya, nggak aware sama anak tetangga yang bisa jadi fatherless. Kalau kesadaran ini muncul, guru-guru sadar dia jadi ayah yang menggantikan figur ayah di rumah, maka anak kita dapat 2 sayap ini. Figur ibunya dapat secara maksimal, figur ayah dapat. Itulah anak-anak takdir gitu kan. Pertanyaannya adalah, mari berikan dulu porsi sama anak-anak kita, jangan sampai anak kita fatherless. Bagi ayah yang memiliki anak, ya, karena ngerinya gini, data yang terbaru di launching BKKBN itu kan bikin saya ngeri ya.
Tahu nggak data 4 Agustus 2023, 4 bulan lalu BKKBN launching data dari data BKKBN. Data ini sebenarnya cukup menggemparkan dunia pendidikan, tapi sayangnya data ini kalah populer dengan data elektabilitas capres. Jadi kalah. Apa bunyi data ini? 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 19 tahun tidak lagi perawan. Kebayangkan angkanya 60%. Angka 16 sampai 19 itu anak usia sekolah tingkat berapa? SMA. Kalau data ini kita anggap benar, saya itu antara percaya dan tidak percaya sebenarnya. Pertama adalah, masa iya sih besar banget 60%? Tapi yang bikin data BKKBN lembaga resmi, masa iya dia ecek-ecek datanya? Kalau data ini kita nggak benar, datang ke sekolah terdekat di sini, yang SMA, ngasuh, katakanlah ada SMA di Bekasi, kita masuk. Di kelas itu ada 40 siswa, anggaplah setengah-setengah, 20 siswa lagi, 20 siswa perempuan. Maka kita akan bilang ini ke anak-anak di kelas itu, maaf ya, ibu simpulkan 12 orang di antara kalian nggak perawan. Karena kan 60% itu 12. Kebayangkan? Nah ini ngerinya. Nah, kenapa anak-anak itu nggak perawan? Dan di antaranya nggak punya figur bapak. Makanya hari ini anak-anak yang nggak punya figur ayah bagi anak perempuan, dia menjual kehormatannya dengan murah. Karena bapak yang nggak pernah hadir dalam jiwa dia. Bapak yang gak pernah menunjukkan cinta, yang perhatian sama anak perempuan, yang siap-siap anak perempuannya dibawa cowok lain yang mengerikan. Bapak yang gak pernah mengatakan, duhai my love, duhai my princess, maafin papa ya, papa sayang sama kamu. Ketahuilah nak, jika cinta semua laki-laki di dunia ini kau timbang, tidak akan mengalahkan beratnya cinta ayah kepadamu. Jika ada mengganggu kamu, kasih tau papa, papa ganggu lagi orang. Menyakiti kamu, jangan macam-macam, papa habisin, papa porak-porandakan orang. Gak perlu papa sewa Densus 88. Lebay kan? Lebay. Tapi menurut anak ini deklarasi cinta yang ditunggu. Makanya anak yang sudah kenyang dengan kalimat cinta bapaknya gak baper ketika ada cowok yang mendekati. Kan ada cowok-cowok yang maaf ya pakai pendekatan scammer, banyak lah. WA ke anak gadis kita, kamu tahu nggak bedanya PKI sama kamu? Enggak. Kalau PKI komunis, kalau kamu kok manis. Kalau anak perempuan yang dengar bapaknya, udah kenyang deh bapaknya. Wah bapaknya setiap saat pulang, ya Allah cantik banget kamu ya, mata kamu indah banget. Ini matanya papa nih, mata mama mata duitan. Jadi kayak gitu. Anak dekat sama bapak itu pagar terbaik dari sisi manusia yang menjaga anak saat itu bapak. Makanya anak yang dekat sama bapak gampang terpengaruh dunia luar. Jadi isu anak-anak yang gampang tergoda itu gak punya figur bapak. Karena anak yang dekat sama bapaknya punya satu kalimat sakti. Kalimat saktinya adalah kata bapak gue, kata abiku. Temennya ngajak merokok lu, sorry gue ngerokok. Sekali doang, enggak. Sekali doang, enggak apaan sih lu? Ya elah, apaan doang? Dasar bencong, enggak. Kata bapak gua justru bencong banyak merokok. Kata bapak gua jangan marah. Kata bapak gua ini yang justru hari hilang. Anak-anak yang gak punya kata bapaknya maka gampang tergoda. Bapaknya kasih tahu, nak gini-gini, bapak soto ya. Kata sebutlah YouTuber, kata YouTuber ini enggak begitu. Jadi dia lebih memilih kata orang lain. Makanya di antara yang membuat dada ini sesak itu ketika saya pernah ngisi tabligh akbar malam-malam di Harapan Indah di masjid yang besarnya, apa itu masjidnya? Al-Furqan ya, yang besar itu ya, biasa itu malam tahun baru, malam terbesar itu jauhnya beribuan ke belakang. Saya ngeliat sepatu saya gede juga, ternyata cakep juga, gede-gede. Saya lihat itu, dan saya isi tabligh akbarnya jam 12 malam, bayangkan.
Saya bilang ini tablik akbar yang dengerin jin apa ya? Selesai tablik akbar, panitia ngantar saya itu tahun 2015 sampai 2014 gitu. Alam tahun baru. Terus waktu saya isi kajian itu diantarin panitia jam 1 malam. Sepanjang dalam harapan indah itu banyak cowok bonceng cewek. Dan saya yakin itu bukan istrinya, saya yakin itu. Makanya saya bilang ini, bapak-bapak sini, percaya atau tidak, tapi saya berani nantang. Kalau bapak nemuin ada anak perempuan malam-malam, jangan-jangan itu anak kita. Dibawa cowoknya keliling sampai jam 2 malam, saya pastikan nggak deket sama bapak. Saya pastikan. Mau nantang pun silakan. Bapak cek aja. Anak perempuan gak dekat bapaknya murahan. Makanya kenapa hari ini kita disodorkan data yang mencerahkan tentang anak perempuan yang begitu? Itu adalah isyarat bahwa bapak yang harus berpikir, kok bisa anak perempuannya kehilangan keperawanannya? Anak perempuan yang begitu murah menjual keperawanannya sama lelaki sembarangan karena bapak yang gak dekat. Anak perempuan yang pacaran kayak minum obat 3 kali sehari ganti pacar, itu berarti punya figur bapak yang hilang. Makanya kenapa kalau dalam tanda kutip saya pernah bilang, saya ini seorang konselor remaja yang punya teknik menjerat anak muda. Anak-anak perempuan sekiranya saya bukan jadi ustadz, paling gampang saya jadi predator, paling gampang. Karena saya tahu tekniknya. Ya, pernah saya sampaikan beberapa hal tentang isu ini ke Ustadz Bakhtiar Nasir, guru saya waktu saya aktif di Akal Islam Center. Ustadz Bakhtiar Nasir itu merasa oh itu ya, masya Allah. Dan akhirnya beliau mendeklarasikan dirinya sebagai abi buat anak-anak kaum muslimin. Makanya beliau waktu tayang TV nyebutnya Abi Bakhtiar. Suatu hari beliau itu diminta tablik akbar ke beberapa pesantren kemudian ponpes putri. Nah beliau itu kan karismanya luar biasa, ceramah luar biasa. Nah beliau itu menyebut dirinya Abi dan anak-anak pengen dekat sama dia foto. Akhirnya dikasihlah nomor handphonenya. Ini nomor telepon Abi, nomor dikasih. Nah setelah itu anak-anak WA dan WA itu yang buat beliau kaget ratusan ya. Abi ngapain? Udah maaf tiang belum tuh anak-anak sekarang? Maaf tiang, pikir Ultraman maksudnya makan siang. Terus gak dibalas kan karena beliau kan sibuk sekali, tokoh nasional bahkan internasional. Terus ada yang lagi Abi mas sombong, kemarin katanya Abi itu katanya pengen dekat sama anak. Ini Abi sombong, aku sebel banget gak dibaca lagi gitu. Terus sahabatnya kan bingung kan, yang WA banyak banget. Terus manggil saya gini, Ustaz Bede itu kan ke ruangan saya sebentar kan. Itu, ini cerita ini sudah saya minta izin sama beliau biar di-share. Ada apa Ustaz? Saya bingung nih. Saya itu pakai tips trik ampuh bagaimana buat anak-anak itu dekat sama saya. Saya pakailah, saya mencoba cair sama anak-anak. Ternyata jadinya anak-anak itu WA saya itu sampai ratusan, yang perempuan. Saya kasih nomor saya. Dan rasa-rasa caper-caper. Saya bilang gini sama Ustaz, mau tak mau resiko ini Ustaz ambil. Karena kalau bukan Ustaz yang mereka kagumi cintai, yang mereka kagumi anak band. Yang mereka kagumi adalah para artis-artis yang penjahat kelamin. Saya percaya sama Ustaz. Saya percaya Ustaz bisa amanah ini. Paling Ustaz kalau mereka caper gini gak usah dibalas WA, Ustaz tantang aja pakai voice note. Caranya Ustaz pakai voice note bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abi senang banget mau WA kamu, Abi gak sempat ketik ya. Abi cuma mau ngetes nih, kamu tahu nggak ini surat apa, nanti kamu sambung ayatnya. Jadi beliau lakukan itu. Akhirnya anak-anak itu mau nyetor hafalan sama beliau. Saya lakukan ini, beberapa anak WA saya, japri saya di IG, manggil saya Abi. Saya tahu figur yang hilang. Jadi kebayangkan kalau itu anak kita gitu. Artinya gini, Ustaz aja dia pasti dalam kondisi apapun risih. Apalagi kalau WA anak perempuan yang manggil kita Abi, tapi kemudian 17 tahun, tinggi 70 cm, hidung mancung, mata biru, hafal Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari Muslim, nasi perawan pula kan gitu. Ya. Biar bagaimana itu nggak elok buat kita. Bapaknya lah yang harus melakukan itu. Ya. Makanya kenapa? Yuk, saya bersyukur banget ya. Ini nggak tahu siang hari ini saya bersyukur banget bapak-bapak ini mau hadir untuk kajian parenting. Ini
Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, insya Allah makasih. Walaupun saya nggak tahu hadirnya di bawah tekanan istri atau enggak. Ya, kan bisa jadi ya istrinya udah panggil ngancam bapak kalau kedatang ntar malam tidur di teras. Uci ya. Insya Allah nggak bapak-bapak disadari. Insya Allah. Jadi kesadaran itu penting. Inilah kenapa salah satu tanda kebangkitan negeri ini dimulai dari keluarga, dan keluarga bangkit dimulai dari bapak itu. Bapak yang terlibat itu kata kunci. Para ayah, para guru-guru di sini harus punya bekal itu. Bekal untuk menjadi figur ayah yang hilang. Bisa jadi bapak itu bukan gak mau, tapi memang dia punya amanah lebih besar. Dia bisa menambal itu. Ada bapaknya seorang aktivis dakwah, tambahlah itu. Jangan kita marah-marahin karena ada kekurangan-kekurangan yang mengganggu, kita tambah itu. Baik ya, next. Nah, sebagai seorang ayah dan bunda, bekalnya di era digital itu disebutkan dalam Al-Quran. Agar kita menjadi pelatih yang tangguh, pelatih hebat buat anak kita, Al-Quran memberikan bekal dari surat An-Nisa 9. Apa bekalnya? Kata Allah, "Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Lihat surat An-Nisa 9 tadi. Ini tanda-tanda saya sudah harus mengakhiri ini dalam Islam. Bentar ya. Ini perlu nyebrang. Yang pertama adalah falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Islam ini uniknya adalah mengajarkan apapun jangan mulai dari teknis. Periksa hubunganmu dengan Allah, karena itu sebaik-baik menjaga kepada anak. Karena jangan merasa hebat, wow, pakar parenting. No, terlalu sombong nyebut diri pakar. Saya sendiri ngeri kalau dia bilang Ustaz Dedi pakar parenting. Gak mau. Deklarasi menyebut pakar itu deklarasi menyombongkan diri depan Allah. Nanti Allah bikin anaknya malah susah diatur, repot gitu. Makanya saya nggak mau. Bahaya. Karena ingat ya, anak soleh itu bukan karena orang tuanya hebat. Anak soleh adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Ini nggak ada. Ada nggak yang bisa menjamin di sini? Yang sudah berapa kali mengajar parenting? Ada bisa menjamin nggak anaknya bakal jadi anak soleh? Angkat tangan. Oh, ada bisa menjamin? Hah? Nggak ada. Ada yang bisa menjamin ikut masuk madrasah SD Liza bakal jadi anak soleh? Ada yang menjamin ikut kajian Ustaz Bedri akan jadi anak soleh? Nggak ada. Yang bisa menjamin anaknya anak soleh, teman saya, namanya soleh. Anaknya anak soleh. Maka nggak ada. Sehingga yang pertama kita pahamkan itu mengajarkan kita yang memperbaiki diri dulu bekalnya. Karena parenting tentang kita jadi orang tua yang bertakwa kepada Allah. Makanya kita tuh periksa ibadah kita, sholat kita. Kadang ngaruh ke anak. Maksiat kita itu jangan macam-macam. Ngaruh ke anak. Pernah ada seorang supir Gojek. Jadi saya tuh waktu ngisi di daerah Kemayoran, BUMN malam-malam, saya nggak bawa supir, jadi saya pesan Gojek sebelum pandemi. Terus supir Gojek datang malam-malam, saya lagi capek banget, seharian 5 waktu itu 5 atau 6 gajian, jadi capek. Saya dapat supir Gojek yang ramah tapi banyak ngomongnya, jadi capek juga lainnya. Baru datang dalam malam, Pak, mau pakai helm atau enggak? Pakai masker nggak usah. Sepanjang jalan ada aja ditanya, Bapak kerja di sini Pak? Karena saya lagi capek, saya coba singkat. Enggak. Oh, Bapak kerja di mana Pak? Di mana-mana. Oh, Bapak kerja banyak juga ya, berarti Bapak pemasukannya luar biasa Bapak di mana-mana. Bapak kerjanya beli apa Pak? Ngajar. Oh, ngajar. Ngajar apa ya Pak? Ngaji. Oh, Bapak Ustaz. Oh, kalau gitu boleh nggak saya tanya sama Ustaz? Ya tadi kan situ banyak nanya. Ya udahlah, tanggung aja Pak. Ini Ustaz, saya kan punya anak nih. Enggak, saya kan supir Gojek nih ditawarin aplikasi. Di aplikasi ini ditawarin aplikasi yang bisa mengeblok seluruh orderan GoFood larinya ke saya. Jadi orderan GoFood manapun larinya ke pemilik aplikasi ini yang kita install. Bayar 100.000 ke teman saya, nanti bisa orderan GoFood dari kemari. Fungsinya adalah membuat performance kita bagus
dan kita bisa pilih nih yang bagus nih di sini. Jadi yang nggak pasang aplikasi ini nggak bisa dapat orderan ini, Ustaz. Saya bilang itu resmi dari Gojek, enggak, dari ada bikin. Hukumnya apa, Ustaz? Hukumnya saya bilang boleh, asal tahu resikonya. Resikonya apa, Ustaz? Resikonya istri suka melawan, anak susah diatur. Tiba-tiba dia langsung berhenti itu, pantesan. Ya berarti jalan, saya bilang. Ini lama sampai. Dan itu benar, di pertigaan atau perempatan Gunung Syariat itu ada lampu merah yang pakai detiknya itu dilihatin. Kebetulan lama 180 detik. Jadi sekitar 3 menit. Jadi lampunya kuning, ini sengaja dilambatin. Nah, merah. Saya bilang ya elah, langsung jadi berhenti, Pak. Dia mau ngajak ngobrol. Saya tanya, kenapa, Pak? Wah, kalau sama istri udah lama ribut nih, Ustaz. Tapi sama anak ini nih memang ini jadi pikiran saya. Emang kenapa, Pak? Alhamdulillah, Ustaz, gini-gini anak saya di pesantren kelas 7, kelas 1 SMP lah, kelas 7. Anak saya itu 2 minggu lalu nelfon saya, Ustaz, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu ngomongnya nyelekit gimana? Dia bilang gini, Pak, lain kali kau ngirim uang bulanan yang halal aja ya, jangan yang haram-haram. Kan saya tersinggung loh, kamu mau begitu? Ya soalnya udah 2 minggu hafalanku gak nambah-nambah. Kata Ustazku, kalau hafalan gak nambah, periksa sumber makanan kamu. Karena Quran itu susah dihafal sama jiwa yang masih ada hal-hal yang haram. Yang ngasih makan aku kan bapak. Langsung tuh, dulu saya udah mikir, setelah ngomong Ustaz langsung mikir saya. Terus saya bilang gini, jadi gimana? Mau tetap dipasang? Ya enggak, Ustaz. Inilah jawaban bagi orang yang sering komplain sama saya. Ustaz, kata Ustaz sekolah yang Ustaz rekomendasikan bagus, kurikulumnya bagus, Ustaz-ustaznya bagus. Kok anak saya di sana tetap bandel juga? Hulunya periksa. Hulunya itu di mana? Di orang tua. Hilirnya itu ikut di hulu. Kalau orang tuanya bermasalah, pasti maksiat itu dampaknya. Maka kenapa bekal pendidik penting? Guru-guru di sini kalau ngajar anak, sebelum mengajar pastikan sholat sunnah 2 rakaat. Berwudu kalau perlu, tilawah kalau perlu, karena ingin menyampaikan bukan pikiran kita, tapi hidayah Allah yang benar-benar sampai. Ini yang pertama. Next, saya percepat ya. Yang kedua, yaitu wal yaqulu qaulan sadida, ucapkanlah komunikasi yang sadid. Sadid maknanya kata Imam Al-Ghawi sawaban, tepat. Seperti doa yang diajarkan Nabi kalau kita nggak sempat istiqoroh saat dipaksa mengambil keputusan cepat. Apa bunyi doanya? Ada yang tahu? Kalau kita harus berdoa mengambil keputusan sementara kita nggak sempat istiqoroh, ada yang tahu doanya? Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dan tepatkan. Jadi saat itu ada tepat. Nabi ketika mendoakan saat Nabi Waqqas, bunyi doanya gimana? Allahumma ajib da'watahu wasaddid rometah. Ya Allah, kabulkanlah permintaannya dan tepatkan anak panahnya. Saat itu tepat. Makanya konsep dasar komunikasi dalam Islam itu tepat. Ya, tepat. Tujuannya apa? Kalau komunikasi tepat, anak terikat hatinya. Anak punya kecintaan kepada orang tuanya. Anak punya kecintaan sama gurunya, sehingga anak memiliki preferensi yang kuat dari orang tuanya. Karena di zaman sekarang, anak-anak yang bisa dididik, anak yang punya ikatan hati yang kuat dengan orang tua dan pendidiknya. Apa yang strukturasi yang tepat? Next, ini terakhir. 4, tepat secara usia. Anak, kalau ngomong sama anak itu perhatikan usianya berbeda. Anak di bawah 5 tahun, di luar itu ada bukunya Ayah Irwan, nanti dibaca, judulnya Anakologi. Buku Ayah Irwan ini saya rekomendasikan karena mengajarkan bagaimana komunikasi berdasarkan usia.
Anak umur 0-5 tahun, anak TK, butuh orang tua dan guru yang atraktif dan demonstratif. Makanya kalau sama anak TK belajar dari Nabi yang gak sungkan untuk berekspresi yang demonstratif. Nabi waktu gendong cucunya Umamah itu gak sungkan begini. Nabi sama anak kecil atraktif, dan Nabi gak praktekkan ini ke Umar bin Khattab karena gak pas umurnya. Ya, ke cucunya, ke Umamah, kenapa? Karena pas. Makanya kenapa guru TK itu nggak boleh kaku, harus atraktif. Tepuk semangat, program itu tangan ke atas, tangan ke samping. Emang begitu anak-anak akan dekat. Makanya bapak-bapak kalau nggak tahu yang butuh buku anak repot. Saya tuh sering nelfon anak video call tapi anak tuh nggak dekat karena nggak tahu buku kapan. Bapak video call saya jauh nelfon anak. Bapak mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup. Kok ditutup kan? Tadi Abu Ubaidah, bukan Abu Ubaidah. Itu bapak kamu. Karena bapaknya nggak Assalamualaikum. Tuh, permainkan kata, permainkan wajah. Ayo siapa ini? Wah ya. Bapak, iya masa sih Pak. Tapi kalau udah remaja nggak tepat kayak gini. Makanya jangan anak remaja jadi anak TK. Ayo semuanya remaja, angkat tangan semuanya, tepuk tangan. Nggak mau nih, males, ilfil. Makanya tepat. Yang kedua, tepat secara jenis kelamin. Walaysa dzakaru kal-untha, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Saya sarankan sekolah ini ikut program dengan Fatherman. Kami bikin program untuk membantu modul dasar pendidikan anak yang bisa dipelajari di rumah satu sekolah untuk memahami guru dan orang tua punya satu pemahaman sama. Judulnya mendidik anak laki-laki 0-7, 7-15, 14 tahun ke atas, dan mendidik anak perempuan 0-7, 7-15, 14 tahun ke atas. Itu ada 28 video pembelajaran yang bisa dipelajari. Kemudian di akhir pembelajaran ada sesi question answer dengan saya dan Ayah Irwan. Boleh offline kayak gini, boleh online via Zoom. Yang pasti baru boleh sesi question answer kalau sudah ikut pembelajaran di kelas. Kenapa saya sarankan? Karena basic knowledge pendidikan itu mulai dari kurikulum itu. Jadi saya itu kadang diundang seminar itu, lama-lama saya pikir saya nggak mau ikut seminar, ngisi seminar lagi kalau temanya tidak basic. Karena sekali saya ngisi, habis itu basicnya nggak pernah. Karena itu pelajaran praktik itu harus berkurikulum. Orang tua guru harus tahu bahwa anak 6 tahun, anak SD, programnya apa sih buat laki-laki, program apa sih buat perempuan itu berbeda. Walaysa dzakaru kal-untha. Maka saya sarankan sekolah yayasan kalau bisa ikut program Fatherman, karena beberapa sekolah sudah kami berikan penghargaan, sudah mengikuti program pendidikan anak laki-laki perempuan yang membuat sekolah tersebut layak mendapatkan sertifikat bahwa sekolah ini sudah memahami tumbuh kembang anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan usia. Ya, kalau mau ikut silakan hubungi Mas Syahid di luar untuk ikut programnya satu sekolah. Ya, satu sekolah atau diinisiasi komite juga boleh. Yang berikutnya next slope, bukan ini. Dari sebelumnya. Tepat secara tabiat. Karakter anak berbeda-beda. Kullu ya'malu ala syakilati. Kata Allah dalam surat Al-Isra 44, katakan manusia bertindak dengan syakilah. Mana syakilah dan tawiyah, kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Umar. Tawiyah itu maknanya adalah karakter. Jadi anak kita itu harus kita kenali karakternya yang berbeda-beda. Maaf kata, jangan paksakan anak laki-laki kita itu harus kayak Umar, karena bisa jadi dia Usman. Karena kita seringkali zolim anak laki-laki itu. Kamu tuh kayak Umar, jangan anak itu kayak Usman, yang pemalu. Makanya lelaki pemalu bukan berarti hilang laki-laki, karena Usman pemalu. Anak saya tuh gampang nangis, berarti gak laki banget. Sebab bilang Abu Bakar itu penangis. Abu Bakar itu gampang nangis. Makanya kita harus kenali dulu tabiatnya. Yang disebut cengeng dalam Islam bukan air mata yang tumpah, tapi sensitivitas yang salah tempat. Cengeng itu sensitivitas salah tempat. Ya, itulah yang harus kita paham. Berikutnya tepat secara situasi. Makanya pagi, siang, sore itu situasi berbeda. Ngomong sama anak saat sedih, lagi gembira itu berbeda. Kenali 4 hal ini.
mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang punya bekal. Ingat, bekal takwa, yang kedua bekal komunikasi sebagai pengajar kurikuler. Tapi itu aja, next itu program kerja. Berikutnya di program yang bisa dipelajari kami bagi ingin belajar 5 e-course yang bisa dipelajari langsung dari rumah, berdua bersama pasangan, dan bisa menjadikan pembelajaran. Jadi laki-laki, seni pendidik anak perempuan, dan utang dan bakso buka perasuhan serta kelas online. Itu aja, mohon maaf karena waktunya saya kondisinya lagi-lagi maaf karena ngedrop, jadi nggak bisa menyapa langsung berinteraksi. Duduk hari ini adalah salah satu cara nyaman untuk bisa mengisi kajian. Ya biasanya saya diri menyapa, tapi izin saya kali ini nggak melakukan itu. Aku lupa lezat parti balakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahannya saya juga mungkin singkat. Mungkin ya ini langsung aja Ustaz. Saya punya 2 anak ya, buat saya ayahnya dari rumah kelas 6 di Indonesia. Kalau tadi yang istri perempuan, yang diajar perempuan kelas 6. Cuman yang mau saya tanyakan saat ini sih terkait dengan anak laki. Anak laki saya kelas 1 SMA. Dulu SMP-nya di boarding di Asifah. Jadi gini, Ustaz, kita sebagai orang tua kan inginnya anak itu membuatkan versi terbaik dari diri mereka. Jadi kita ingin mereka itu bisa memilih sesuai dengan minat mereka. Tapi kita sebagai orang tua kan sudah punya keinginan yang tadi seperti Ustaz sampaikan bahwa yang namanya anak mungkin pengetahuannya kan masih terbatas gitu ya. Jadi perlu pendampingan dan perlu diarahkan. Nah, kadang-kadang ini terjadi semacam kontradiksi. Saya mungkin juga semua bapak ibu bukan mengalami hal yang sama. Anak kita inginnya A, tapi kita sebagai orang tua memandang itu mungkin kurang baik buat mereka. Nah, kadang-kadang terjadi konflik di situ. Jadi sebagai contoh saat ini yang mungkin bisa, ini real case ya, yang saat ini sedang mungkin saya alami. Jadi anak ini kalau dari hasil asesmen sebenarnya bakatnya, dia itu cenderung lebih ke IPA. Tapi dari minatnya dia pengennya IPS dan dari kelas 1 ini kan sudah diakses gitu ya, karena mungkin sekarang ini ke depan ya, itu kan harus belum merdeka gitu ya. Jadi kebetulan di sekolahnya dia ini bisa di kelas 2, cuma sudah diakses dari kelas 1. Nah, dari minatnya dia inginnya IPS, walaupun secara akses dia lebih ke IPA. Nah, kemarin dia ikut seleksi. Jadi di sekolahnya itu juga seleksi untuk ikut klub OSN ekonomi. Nah, dia ikut karena dia pengen, dia ikut. Nah, kebetulan dia lulus untuk ikut klub OSN ekonomi, itu dapat pelatihan. Nah, dan di satu sisi dia ini senang ke basket. Cuma mungkin kalau kita sebagai orang tua, kedepannya kan kita inginnya anak ini fokus di satu bidang. Sekarang fokusnya kita inginnya fokus di akademik, dan salah satunya OSN ini salah satu jalan untuk bisa masuk di perguruan tinggi lah. Mohon maaf Bapak bisa langsung pertanyaan biar kita bagian yang lain. Oke. Nah, jadi sekarang ini di sekolahnya itu akan buka program pelatihan OSN ini selama 3 hari di sekolah, ya setelah selesai ujian.
Cuma di waktu yang sama dia ini ada kompetisi basket bekasi. Nah kalau kita tanya ke dia ingin ikut basket, itu waktunya sama. Tapi kita sekali waktu ya inginnya dia di SMA. Ini gimana ya Pak Ustaz? Mengkompromikan gitu situasi seperti ini supaya kita nggak salah nikmat. Itu aja Ustaz. Baik ya. Isu pertama pengasuhan adalah berkaitan dengan roadmap di masa depan. Pertama adalah jangan meributkan sesuatu yang tidak merusak akhirat anak-anak. Karena Nabi nggak pernah meributkan sesuatu yang nggak merusak akhirat. Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Bapak ribut kalau gara-gara itu akhirat terrusak. Jadi kalau kita cuma ngeributin dia kompetisi ini, kita sudah merusak apa yang dia kenali dan diri dia. Karena orang tua nggak pakai di ranah itu. Orang tua itu mendidik anak untuk yang berkait dengan urusan akhirat. Urusan dunia itu saran aja. Jadi kalau dia mau basket, mau apa, bagi saya kita mengajarkan silakan aja pilih, tapi tahu konsekuensinya. Kalau gara-gara itu punya karakter yang buruk, wajib kita tegak. Misalnya teman basketnya itu malah yang suka mabok, mama bilang nggak setuju, bukan karena basketnya. Yang kedua, ketika anak seringkali sulit sekali mengikuti keinginan kita walaupun berbeda, periksa jangan-jangan memang kita punya problem di bonding. Sebab bonding akan memaksa anak, dan tanda kutip memaksa ini adalah kecenderungan untuk mengikuti. Orang tua kalau cinta banget, maka nggak ada alasan untuk mengatakan siapa. Contoh ya, Nabi Ismail ketika datang Ibrahim itu kan bapak yang jarang pulang. Tapi begitu pulang, Ibrahim meminta sesuatu yang paling berat. Bayangkan, Ibrahim jarang pulang, sekalinya pulang bawa golok. Bayangkan. Coba dalam logika zaman, ada nggak bapak jarang pulang, sekali pulang gini, anakku sebentar sih, mau disembelih. Coba kalau anak zaman now begini, bagi bapak ngaco nih. Ini lapor Komnas Anak, angkat seto, harus tahu kan nggak gitu. Perhatikan kalimat Ismail dan dikutip oleh Syekh Qutb dan Fizil Quran. Ya abad if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min sabirin. Wahai ayahku, tunaikanlah perintah Allah kepadamu, mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang sabar. Pertama, Ismail manggil ayahnya abadi. Abadi panggilan tertinggi dalam bahasa Arab khusus bapak yang maknanya adalah ayahku sayang. Yang kedua, Ismail mengatakan satajiduni insyaallah min sabirin. Kata Syekh Qutb, sebenarnya Ismail takut. Sebenarnya manusiawi anak umur 10 tahun baru sebelah takut, tapi dia anak ini dalam bahasa Arab kalau anak itu benar-benar berani kalimatnya dua, labbaik. Nah, ayah mau nyembelih kamu, kira-kira gimana? Labbaik, nih sebaliknya gitu. Atau sami itu wato, saya dengar saya taat nih. Tapi dia kan setan insyaallah sebenarnya dia takut, tapi memaksa diri itu berani karena punya ayah yang dicintai. Makanya kaidah para ulama ini, ketika fa'innal qalba malik wal ardhu junudu, sesungguhnya hati itu raja, yang lain itu prajurit. Kalau hati sudah tunduk, maka yang lain ekor. Anak yang sering banget konfrontasi sama kita, periksa jangan-jangan dia dalam tanda kutip gak ngefans sama kita. Karena kalau ngefans, maaf ya, apa aja mau walaupun beda keinginan. Contoh, saya punya kawan almarhum Kak Hilman meninggal karena cancer kemarin. Dia cerita, dia punya murid namanya ngefans sama Cristiano Ronaldo. Ronaldo itu masya Allah kata anak ini cerita, oh ganteng, keren, multi talent, orangnya kayak hidupnya sehat, pro Palestina, wah dipuji-puji terus tuh. Kata kawan saya suatu hari Ronaldo ini dari akun IG-nya mengiklankan produk shampoo. Dia perginya, kawan saya cerita muridnya langsung beli shampoo itu padahal kepalanya botak.
Maaf nih kepala botak nih. Kepala botak kok bisa off? Kan nggak masuk logika. Jawabannya sederhana. Ronaldo aja beli. Maka persoalan anak yang suka berbeda pendapat dengan kita, jangan-jangan dia punya bahasa lain. Pak, aku tuh sebel, Pak. Ma, aku tuh nggak mau sama Bapak. Karena sejatinya anak yang jatuh cinta sama bapaknya seperti Ibrahim yang sampai yang udah deh. Contoh gini, nah nanti lulus SMA kamu mau kemana? Aku pengen banget Pak kalau belajar ekonomi, aku pengen belajar ekonomi syariah, aku ini. Ya pada Papa pengen banget kamu belajar jadi dokter. Kedokteran kan kamu pinter, juga bagus aja. Tapi kan Papa, aku tuh senangnya ekonomi Pak, dokter mah ya, itu Pak berat pelajarannya. Tapi kan kamu bisa, kan kamu tahu Papa penyakitan. Jatuh Papa sering berdebat-debat, terutama di akhir bulan. Kalau melihat buku tabungan. Jadi maunya apa jawabannya? Ya udah deh Pak, doain ya biar aku kuat kuliah di kedokteran. Saya tanya, sebenarnya itu anak mau kuliah di mana? Ekonomi. Tapi karena Bapak yang dicintai kita, doain ya Pak, mudah-mudahan aku kuat. Maka problem setiap anak yang selalu membantah, saya harus kasar mengatakan gini, periksa hubungan kita. Ada problem utama pengasuhan bonding lepas. Wallahu a'lam. Oke, selanjutnya untuk Bapak yang di belakang. Ya, Ustaz, kalau aku mau ngomong itu, karena saya Ustaz sudah lama ya di sahabat saya sama berpengalaman Ustaz. Saya mau Ustaz, ini Ustaz, tadi kan banyak dibahas terkait sosok pada untuk perempuan ya, anak perempuan. Kalau untuk anak laki-laki, kira-kira case-case yang banyak seperti apa Ustaz? Dan solusi seperti apa? Tadi yang perempuan itu kesan banget sih, jadi bisa kita langsung aplikasikan ke buat yang laki sepertinya belum dibahas bahayanya apa dan seperti apa. Jadi saya terima kasih. Bapak, saya dari siapa? Saya dari Irsyad. Irsyad kelas 4. Soalnya 70% anak SD di Jabodetabek karakternya kebaci-bacian. Anak SD. Karakter kebaci-bacian bukan berarti dia punya orientasi seksual yang menyimpang belum kan. Tapi sifat keperempuanan sangat dominan di anak-anak. Satu, baper, senang berhias. Kan Quran sudah membuat isyarat sifat perempuan dan surat Az-Zukhruf ayat 18. Kalau anak kita kayak gini, itu sifat perempuan yang dominan. Karena figur bapak yang hilang. Awamayuna sya'ufil hilyah wa fil khisomi ghairu mubin. Apakah kalian jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan, sementara wanita diciptakan suka berhias dan kalau berdebat argumennya nggak jelas? Jangan tersinggung ya di Quran. Pertama, wanita diciptakan suka berhias, sehingga kalau anak laki-laki lebih mementingkan penampilan. Karena laki-laki itu dalam sejarah itu justru jejak laki-lakian itu lewat tubuh yang luka, bekas sayatan pedang. Kita lihat ya, misalnya Khalid bin Walid itu dadanya itu disebutkan sebelum wafat itu 72 bekas bacokan pedang. Bahkan ada lubang sebesar telapak tangan manusia dewasa dada kirinya. Itu 72 bekas itu bukan akibat dikerok, bukan. Tapi karena dia apa? Jihad. Makanya yang hilang hari ini anak-anak yang baru luka sedikit adalah minder. Karena laki-laki itu jejak laki-lakian. Maka ada Macode terkenal, ada satu tokoh ya. Macode itu kan karena ada luka sayatan. Nah kalau hari ini anak-anak kita terlalu mulus mikirin penampilan, karena memang dia berpikirnya itu seperti itu. Bukan berarti gak boleh mulus, tapi memang mikirin penampilan itu urusan perempuan. Maka perempuan diciptakan tadi suka berhias. Makanya ini sebuah isyarat bahwa kalau istri sudah berhias, sadar diri Pak. Ya. Jadi kalau istri sudah di depan cermin, megang pensil alis, itu kita masih sempat umroh dulu. Ya, ngerjain tesis gitu. Emang wanita kalau berhias memang. Yang beda laki-laki ya, kalau dia mau ini 3 pagi mau selesai. Kalau perempuan kan nggak, ibu-ibu ini mau berangkat kemari kan aja harus pastikan
Ya, alis kanan sama alis kiri simetris. Jilbab ibu pakai kan cocokin dulu sama kos kaki. Kalau nggak cocok pula sedikit disaltung itu bisa. Dan lucunya mereka udah berapa kali selalu bilang, oh nggak ganti, aku nggak punya baju. Ya Allah, itu selemari segabrek padahal dibilang nggak punya baju. Itu mama aja mana. Nah itu kayak gitu. Nah yang kedua, kalau berdebat argumennya nggak jelas. Bukan berarti perempuan itu nggak bisa berargumen, tapi saking dominan perasaannya, perempuan itu selalu ngotot atau debat. Makanya kata kuncinya ke perempuan itu debat biasanya gini, pokoknya. Makanya bapak-bapak dari isyarat ini, kalau misalnya istri berdebat dan kalimat pokoknya mas, cukup jawab maha benar Allah dengan segala firman. Selesai. Anak kita yang laki-laki kalau punya dua sifat ini, itu kata fakir, fathers. Nanti sifat ini mulai dari tadi lari di tanggung jawab. Puncak dari kejadian ayah itu LGBT. Jadi hari ini isu LGBT ngeri. Satu, di bulan Januari 2003 tertangkap grup WhatsApp anak SD pengidap gay. Populasinya anggotanya 127 di Riau. Anak SD di Riau bikin grup WhatsApp khusus pengidap gay. Ngeri. Di Facebook lagi ngetren akun yang di follow dan member grup namanya Santri LGBT. Membernya 7.800 yang terbaru. Santri yang dan mereka mencari-cari dalil memaksakan seolah LGBT itu normal dan itu mereka paksakan dalil. Ya. Jadi kenapa mereka jadi gay? Jawabannya karena nggak punya figur ayah. Jadi waktu saya ngisi pengajian khusus kaum gay, saya dapat 100% menjawab kenapa jadi gay, nggak punya figur ayah yang bisa ngaji. Kemarin saya diminta ngisi kajian di Balai Kota DKI bersama dengan Dr. Dewi Eno, ya Dr. Dewi Eno, Dr. Eno. Beliau itu senang banget ketemu saya sampai bilang, Ustaz, pasien saya itu yang datang saya penyakit kulit, sifilis sebagainya, kena HIV, itu rata-rata gay. Dan saya tanya semuanya kenapa jadi gay, nggak punya figur ayah. Makanya ngeri. Maaf kata nih, banyak bapak-bapak yang khotbah ceramah di depan mimbar anti LGBT, tanpa sadar bertengah bencong di rumah sendiri. Kayaknya ini nasihat untuk kita dan sampai anak kita nggak punya figur ayah. Jadi diingatkan oleh Akuna tadi bertanya isu tentang ketiadaan ayah itu bagi laki-laki jadi gay, bagi yang kedua itu menjadi ya perempuan itu menjadi yang disebut tadi cabai-cabai yang enak perawan. Allah lebih selalu. Yang terakhir dari Bunda, bagaimana cara kita mendampingi seorang anak yang mulai menginjak usia remaja ketika mulai menyukai lawan jenis. Insyaallah itu aja pertanyaan saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suka lawan jenis itu normal. Anaknya sudah mulai suka lawan jenis itu syukur. Tapi memohon sama Allah supaya anak dijauhkan dari cinta yang salah. Hal yang harus dijaga kalau anak jatuh cinta itu, satu, hati-hatilah anak yang sudah mulai memprotek handphonenya dengan kalimat that's my privacy. Anak yang sudah mulai mengatakan that's my privacy, inilah accident of parenting. Kecelakaan pengasuhan ditandai anak yang sudah mengatakan that's my privacy. Kenapa? Karena privasi itu yang akan membunuhnya. Dia jatuh cinta, nalar dia tertutup dengan perasaan. Banyak cowok yang bisa jadi mengincar tubuhnya, dan ini yang ngeri. Banyak ya dia punya handphone mengirim ya yang post ke picture PHP itu gambar-gambar yang tidak pantas. Dia pakai jilbab, cowoknya bilang boleh gak aku lihat kamu tanpa jilbab. Awalnya gitu. Maka bahayanya kalau anak kita jatuh cinta, dia punya rahasia orang tuanya.
Maka orang tua kalau tahu anak sudah balik harus membekali diri dengan 4 hal yang saya tingkat namanya orang tua babe. Ini ilmu yang panjang sebenarnya. Babe itu singkatan B pertama, jadi orang tua yang baik. Baik itu rumusnya 3 bagi anak, nggak kasar, nggak cuek, nggak pelit. Selama anak dikasarin menjauh. Lau tafazun qalizal qalbi lan fatu min haulik Al-Imran 159. Kalau kamu sifat keras dan kasar, jangan berikan kabur dari kamu. Makanya hati-hati, kasarnya kita membuat anak kabur. Yang kedua, nggak cuek. Cuek itu menyakitkan. Ingat kata mereka, kacang itu gurih, dikacangin perih. Maka anak-anak yang merasa orang tuanya itu cuek terhadap mereka, kalau ngomong lebih banyak ke handphone, bahkan orang tua yang susah diakses, itu baik. Saya setiap kajian selalu naruh handphone di sini. Itu bukan apa-apa. Saya mengasih tahu anak saya, kapanpun kamu butuh abi, kami siap dihubungi. Kenapa? Kadang-kadang saya lagi isi kajian, anak saya nelfon, makanya saya kadang, Assalamualaikum, ya, abi bawain martabak ya, tanyain. Karena yang dibutuhkan anak zaman now adalah orang tua yang mudah diakses. Maka jangan jadi orang tua yang ribet gitu, mau hubungi bapak ya, hubungi manajer bapak dulu, ribet banget. Ya, yang ketiga, jadilah orang tua yang enggak pelit, enggak kasar, enggak cuek, enggak pelit. Itu orang tua baik. Berikutnya adalah A itu orang tua yang asik. Kebutuhan anak hari ini bukan sekedar orang tua yang baik, tapi asik. Bahkan asik peringkat tertinggi kebutuhan dasar anak. Anak yang betah nongkrong di luar belum tentu karena orang tuanya jahat. Saya pernah tanya anak-anak, kenapa sih betah nongkrong di luar? Jawabannya, bapak gue baik sih, tapi nggak asik. Makanya ciri bahwa orang tua itu asik yang bisa membuat mereka ketawa. Kalau anak ada remaja, banyakin ketawa bareng. Ya, jangan terlalu kaku, jangan ngomong lagi meja makan nanya, nah menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen ini? Ya, kira-kira untuk menyelesaikan Israel Palestina dari sudut pandang geopolitik dan geofisika gimana? Itu anak bisa stres muntah-muntah. Mikir perasaan Rocky Gerung lagi gini amat di meja makan. Yang ketiga adalah orang tua yang bergizi, bernilai, orang tua yang punya value, ada otak, ada isinya. Kalau nanya ada jawabannya, jangan bilang nggak tahu. Belajar. Orang tua yang punya gizi, punya, itulah yang disebut dari anak. Bergizi, karena asik doang tanpa gizi itu orang tua ciki. Yang kelima empati. Empati adalah orang tua yang empati. Ia adalah mengkoneksikan diri sebelum mengoreksi. Jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Bapak Ibu, maaf saya mulai agak keliengan nih, udah nggak konsen banget. Izin ya, kayaknya cukup 3 pertanyaan ini aja. Harus istirahat. Ya udah nggak kuat lagi, kepalanya pusing kali ini. Cukup 3 itu dulu aja pertanyaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Doain mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya, supaya bisa pulih lagi. Aku lu belajar pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.